mau sedikit cerita tentang aku ya. Tadi kan Bu Ija bilang aku produser film. Sebenarnya ya betul sih, aku menjadi bagian dari produksi sebuah film nih. Nah kebetulan waktu film yang waktu itu aku jadi associate producer, jadi kayak yang ngurusin juga sama seperti produser, tapi bukan produser di lapangan gitu, tapi ngurusin segala macam lah gitu. Nah jadi ada banyak jabatan-jabatan di dalam sebuah produksi sebuah film, kadang perannya beda-beda. Nah aku jujur fokusnya lebih ke dokumenter sama iklan, jadi dokumenter iklan. Jadi kayak misalkan kamu tahu iklan sampo, iklan mobil, iklan motor, nah itu aku lebih banyak di situ sebenarnya. Nah itu kemudian dokumenter, kamu pernah lihat kalau apa ya dokumenter dulu, sekarang tuh apa yang ditayang di TV, apa yang dokumenter? Kalau yang kalian bahas kan yang TV ya, apa kira-kira dokumenter? Dokumenter itu sebuah cerita ya. Iya 13 PKI. Iya kayak gitu ya, ya kayak gitu lah, lebih kayak gitu. Nah, kalau cerita film kan bisa 3 hari 7 malam atau Waktu khusus. seru gitu, pasti karena banyak lah hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu ternyata gitu ya. Nah, aku bikin simpelnya dulu boleh ya, buat apa namanya, buat awalan. Jadi nanti teman-teman kebayang mau nanya apa. Aku bikin dulu ya. Tentang sebuah film cerita. Ini aku bikin victim, kemudian ini dokumenter, iklan komersial aja ya. Ceritanya kita bicara kita jelasin dulu kerjanya apa aja sih sebenarnya. Kerjanya kalau ini kan awalannya pertama adalah di sini pasti ide cerita, betul nggak? Jadi cerita, kemudian nanti turun dari sini adalah jadi sebuah skrip. Ini cerita, ini riset, ini cerita, kemudian di sini riset, kemudian baru skrip, baru produksi bawah. Kalau dokumenter sama, kurang lebih sama. Ini ide cerita, gagasan atau gagasan. Kemudian baru turunnya ke riset, sama ini, baru produksi. Kalau ini agak berbeda. Kalau kamu jadi gini, sebenarnya gini, kalau film cerita atau film bisnis sama dokumenter itu kurang lebih sama prosesnya ya. Dari kita bikin film tentang ulang tahun, jadi proses dari awal sampai habis itu nanti dia sama nih, cerita dan dokumenter itu sama kurang lebih karena sifatnya bercerita. Tetapi kalau iklan komersial, kamu tahu nggak iklan apa sekarang yang kamu paling penting kepala? Sampo, oke. Iklan sampo. Nah, kalau di dalam iklan ini kan ada kepentingan bisnis. Ada kepentingan bisnis, ya kan? Bisnis itu maksudnya si tukang sampo yang pegang sampo itu mau ngiklanin produknya ke masyarakat luas, mengenalkan produknya ke masyarakat luas. Itu yang pertama ditekankan oleh mereka pasti berbisnis. Bagaimana produk ini bisa diterima, dikenalkan, dan diterima oleh masyarakat melalui media iklan komersial. Salah satu ya, salah satu media promosi namanya iklan. Ada flyer, ada brosur, ada billboard pinggir jalan. Nah ini juga ada nanti iklan komersialnya TV atau iklan film atau video. Gitu. Ada juga iklan radio. Kalau kalian bisa dengerin radio nggak? Suka ada kan? Nah di radio apa gitu kan? Itu hanya suara.
suara, tidak ada gambar kan. Nah itu komunikasinya pasti beda dengan yang ini. Kalau ini kan kelihatan tuh samponya wajah, cakep, rambutnya bersinar. Kalau di iklan radio kan nggak ada. Gimana coba? Tapi bagaimana orang mendengarnya itu bisa memvisualisasikan, bisa menggambarin, oh iya ya, kalau aku pakai sampo A itu rambut aku akan begini. Nah ini beda lagi. Kalau di dalam ini, yang pertama bisnis, kemudian ini biasanya, ini kan misalkan sampo apa nih? Pentin. Nah, yang kalau si pentin ini, si iklan ini, si pentin ini kan sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang membangun, sebuah bisnis yang membangun komunikasi dengan target market, dengan calon pembeli, gitu kan. Nah ini bisa apa namanya? Bukan riset lagi, jadi lebih ke konsep. Di sini nanti ada namanya agency. Agency itu adalah agency itu paling gampangnya bahasanya itu konsultan periklanan, konsultan komunikasi atau periklanan. Nah ini nanti mereka yang buat di dalamnya itu ada riset, ada R&D, ada FGD, forum produksi, jadi riset lah. Nah nanti baru produksi keluar. Nah gitu ceritanya. Kalau yang kalian lihat kayak sinetron, itu sinetron sama ini. Kurang lebih sinetron itu karena ditayangkannya di stasiun TV. Sebenarnya sama aja, sama film cerita, film fiksi atau film apa, sama. Kalau dokumenter, sekarang di TV apa ya dokumenter ya? Kayaknya kegiatan. Dokumenter juga banyak juga sih tipenya. Ada yang etnografi, ada yang makanan, segala macam kan. Ada yang sinema cerita, banyak deh. Nanti kita cerita soal istilah itu banyak deh. Tapi yang pasti adalah dari ketiga produk ini, 3 pekerjaan ini adalah bagaimana kita menyampaikan informasi apa yang ada di kita, disampaikan ke masyarakat luas dengan gampang dicerna, enak ditonton, nangkapnya gak susah. Itu yang paling bisa berhasil. Jadi kalau soal tadi Bu Widya bilang kami nggak punya kamera aku kemarin tahun 2023 kemarin sempat bikin tahu merek handphone Xiaomi. Nah kalian tonton di YouTube kalau nggak salah di channelnya Xiaomi itu kami buat syutingnya pakai handphone karena dia kenapa si Xiaomi bilang saya pengen informasikan bahwa handphone ini mumpuni sanggup untuk bikin iklan hanya dengan handphone. Jadi emang itu ternyata tujuannya dia. Jadi beli berapa juta, 10 juta, 8 juta, 10 juta. Kalau kamera kan puluhan ratusan juta kan. Dengan uang 10 juta buat para kan kebanyakan kan sekarang banyak vlogger ya, vlogger, konten kreator. Itu beli kamera mahalnya 30 juta, 40 juta. Cukup dengan handphone Xiaomi, aku lupa serinya berapa. Nah itu udah cukup untuk bikin konten kreasi, mau bikin konten di YouTube, di Facebook, cukup. Nah, salah satu cara komunikasinya bikin dengan handphone. Nah, justru pakai itu memang harganya laku lebih banyak. Nah, itu berani gitu. Nah, kalau soal film, penulis Los Evan Hamilton udah lama sih, tahun 2000-an awal. Jadi dia bikin novel. Nah dulu dia penulis cerita. Los itu dia sebagai sutradaranya. Itu ya jadi syuting segala macam. Wah itu yang pasti pokoknya. Nah kalau buat aku, kalau ada teman-teman yang pengen banget belajar ini, sebenarnya belajar cuma dari apa aja, dimanapun bisa. Cuman kebetulan aku kenal dia baru gitu kan, aku diminta sharing untuk apa yang aku lakukan, yang saya lakukan selama ini. Ya boleh. Kalau waktu sekarang, jadi
intinya adalah film cerita atau film fiksi atau apapun itu, dokumenter itu jadi bagian segala macam ini segala macam. Ini adalah bagian dari ilmu sinematografi. Karena kelihatan ya, bagian dari ilmu sinematografi. Gitu. Aku bukan dari orang yang sinematografi, ternyata apa bukan, tapi interestnya dari foto itu akhirnya berjumpa di sini karena sering bertemu sama orang yang itu aja sih sebenarnya. Kapan kira-kira mau bikin kelas ini lagi? Aku bisa 1, 2, 3. Yuk, yang tertarik di industri ini, yang tertarik ini siapa? Oh, apa tertarik ini apanya? Editing. Editing pakai apa sekarang? Kalau sekarang Software-nya. lagi pengen coba DaVinci. Jadi software. Sebelumnya pakai Filmora. kalau mau FCP itu apa aja? Ya enggak. Sebenarnya semua fasilitas mengedit itu biasanya kadang sama. Kadang cuma apa ya, kebiasaan si editornya untuk menggunakan X itu atau software itu. Yang penting kalau di editing kalau menurut saya adalah kaidah. Kaidahnya ini kamu harus tahu. Kaidah dalam arti nanti kan kaidah itu ya prinsip-prinsip ngedit yang enak dilihat. Kalau lagi adegannya tegang ya gambarnya, kalau lagi romantis ya gambarnya. Bukan cuma kan ada warna juga di situ, ada musik juga, ada musik story gitu. Dan sebentar dulu kali ya. Nanti kita mau ngomong lagi. Aku tadi ngomong baru sekali kesini kan semuanya. Beda ngomong begini nanti udah nanti kita ngomong lagi. Sharing ya, aku pintar ketika jalan-jalan ini. Saya cuma tahu video dulu aja, bukan lagi pintar. Gua aja. Sekarang kalian belum tahu, nanti kalau udah tahu itu. Saya mau tanya nggak? Wah, saya mau tanya nggak? Langsung aja lah, kalau mau punya juga mepet. Mungkin nggak ada nggak siap. Kamu mau? Itu iklan itu kan masuk video. Ya. Itu ada biaya. Kita bicara di industrinya ya. Kebetulan aku bikin. Jadi gimana sih orang bisa beriklan? Iya. Ini brand. Kita bicara tadi brand. Brand itu merek ya. Bahasa Indonesia merek. Brand lah. Brand. Katakanlah tadi apa? Pente atau sampo apa? Sunsil. Nah, Sunsil. Kita ngeluarin iklan. Namanya itu promosi. Promosi itu si brand ini ada Sunsil. Mau promosi produknya. Promosinya ini macam-macam. Ada iklan TV, ada radio, ada iklan spanduk, billboard, atau apa gitu kan, advertising, segala macam lah. Nah, ini di TV bicaranya. Nah, ini iklan TV berarti. Kesini, di TV itu ada si bagian promosinya si brand Sunsilk ini. Nanti pasti dia akan kontak namanya konsultan atau agency advertising. Konsultan agency advertising. Nah, dari sini dia akan masuk ke, dia kan sini nih. Dia akan bilang ke si ngobrol berdua. Dia kan ngobrol berdua sama si promosi ini. Ngobrol. Kamu punya produk apa? Sunsilk.
untuk orang jilbab. Oh gini. Oh, bikinnya naruhnya di TVA aja, di RCTI aja, jangan di TPI udah ada, jangan di Metro, jangan di Metro TV katanya. Kenapa? Karena Metro TV yang nonton itu kebanyakan apa? Politikus atau apa gitu kan? Nggak ada tuh cewek-cewek gedon gitu ya nonton Metro TV, sedikit lah ada. Kalau RCTI jauh, penontonnya jauh banyak gitu lah. Ini tektokan nih, ngobrol, cincet antara promosi orang promosinya, RCTI-nya mau orang konsultannya. Ya udah deh. Terus keluar lagi nih obrolan ini. Yang paling baik jam berapa iklannya? Kan iklan kan nggak selalu jam segitu ya. Komuter aja gitu, jam pagi ada. Nah, karena segmennya anak muda, ini buat usia berapa samponya? Usia 18 sampai 22. Oh, kalau jam 6 pagi belum pada bangun. Ya, pasti nanti makan siang. Nah, di pasarnya dimakan siang. Siapa yang bilang itu? Ini di konsultan agensi ini. Kenapa? Dikupas semuanya, dikupas. Oh ya, segala macam. Oke, jam segini. Harinya hari apa? Jangan hari biasa. Mereka lagi kuliah, mereka lagi kerja. Hari weekend biasanya. Atau nanti ditempel sama program-program acara yang mereka tonton. Sinetron. Apa kemarin tuh yang jam 8 malam tuh yang sama si sinetron apa? Oh itu yang di puncak syutingnya tuh. Ya apa itu? Andin apa itu ikatan cinta. Nah, mendingan kamu kalau mau iklan itu nanti iklan jam 8 malam aja. Pas di sinetron itu pasti banyak nonton. Karena anak muda mama nonton gitu semua katanya. Tinggal ngiris di dapur, TV di sini gitu kan. Ya udah. Jadi mereka, nah konsultan inilah yang akan menyarankan ke si produk sampo ini, si yang punya sampo, si orang kantor sampo si sampo. Itu gimana? Nah, oke, dari situ deal. Dari sini kan dia berperan sebagai konsultan itu tempat curhat, ngobrol antara promosi, udah bikin pendapat sih, itu ada tarifnya. Dia dapat uang dari sini. Kemudian dia nanti akan nawarin dari TV, dari RCTI. Dia punya hubungan baik dengan RCTI. Gua ada klien nih, orang satu mau iklanin, harganya berapa? Satu spot iklan, misalkan 30 detik ya iklan kan 15 detik, 30 detik, 1 menit, paling mahal 1 menit. Berapa harganya nih kalau gua kasih taruhan harga satu nih jam 12 siang, jam 8 malam. Biasanya karena sinetron lagi oke banget, lagi happening banget, itu biasa harganya tinggi. Biasanya 10 juta satu kali spot, satu kali tayang. Kali ini 15 karena ratingnya lebih tinggi. Kan kalau orang TV agamanya rating. Bukan Kristen, bukan Islam, bukan Buddha, agamanya rating. Berarti berapa? 15 juta, 10 juta. Kalau misalnya 10 juta harus satu spot ya. Berarti kan 22.500 diskonnya. Nah, yang ngomong nih si agensi ini, ngomong sama si Ansir, lu dapat potongan 10% ya. Padahal saya dapatnya 25. 15 kan buat dia. Itulah yang dapat dari situ. Selain biaya konsultasi yang tadi ngobrol itu didapat, dia dapat juga dari penghasilan per spot. Nah, biasanya di dalam konsultan agensi ini ada namanya placement. Ada bagian placement di perusahaan ini, ada namanya placement. Nah, dialah yang pegang data semua iklan kayak jam 4 itu jam berapa harganya, 10 detik dan 1 menit, jam 8 malam itu gitu. Nah, kalau ditanya berbayar berapa harganya, itu selalu berubah karena semua update. Kecuali ada iklan-iklan yang tayangnya jam 1 malam, itu nggak ada yang nonton kan, hansip doang yang message kambing yang nonton pas itu kan. Udah berarti iklan-iklan yang udah jarang orang nonton itu murah banget. Biasanya ada namanya prime time.
kalau di istilah TV itu ada namanya prime time. Jadi waktu-waktu utama orang banyak nonton TV. Jam 6 sore sampai jam 10. Di fasilitas harga itu paling tinggi karena di situ ada azan maghrib. Pasti orang. Kalau zaman lebaran mau puasa pasti azan puasa ditungguin orang. Gitu kan. Mau sholat isya itu pasti banyak. Nanti kan ada tutup, tausiah 7 menitan, 10 menit gitu kan. Nah, habis itu taraweh buat taraweh, tapi kan sinetron nggak bisa. Makanya kan sinetron sempat dibuang jam 9 kan. Karena orang udah taraweh, nggak nonton, dia geser di jam 9. Berita yang diturunin ke jam 7:30 karena orang lagi di masjid sama puasa. Kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau bicara dari nanya harga nggak akan bisa dijawab, tapi nah kalau dibilang ada uangnya pasti ada uang. Dan kebayangnya bulan saya yang bikin bulan Yamaha beberapa. Yamaha iklannya sehari kalian nonton TV aja. Coba tontonin dari jam 7 sampai malam. Ada nggak iklannya? Pasti ada. Satu kali 10 juta. Satu hari 5 tayang 50 juta. Selama sebulan. Kalau ditanya biayanya begitu. Kenapa yang mahal laku, kenapa Honda laku, kenapa Suzuki laku, kenapa Kawasaki laku? Ya karena dia menganggarkan biaya untuk beriklan, mempromosikan produk itu nggak gampang. Nah, ada lagi ya. Ini kita mau tanya deh, gimana sih kita harus bilang hari ini tentang iklan, hari ini. Jadi kalau itu sih mulai dari mana? Dan kadang-kadang kita masih sering ketemu nanti. Kalau doain saya sehat, doain saya doa dari ini dari ini. Itu intinya. Kalau TV pun bisa. TV juga punya tim marketing juga. Jadi kayak apa nih? Dan dia kan bikin dulu nih. Dia bikin namanya production house. Kamu bikin lah. Nah, udah jadi baru dia ngobrol sama iklan nih. Tolong dong tempatin, nah, tempatin elektronik tempatan dulu. Karena bentuknya gitu-gitu, kalau ngerah, nah, itu beda lagi ya. Ada namanya iklan itu ada ATL, ada BTL, ada above the line, below the line. Above the line, ATL itu adalah iklan yang tayang di TV. Kalau above the line, tahu event tahu nggak event? Misalkan Budaya Negara bikin festival sepak bola di luar Pajajaran, nah itu namanya above the line. Itu iklan, itu juga iklan. Dia berpromosi. Kalian ikut nih, kamu ikut main bola di satu timnya dari Nanggewer. Pasti di dinding semua itu. Nah, itu iklan. Dia nyuruh iklan organizer, lo nyengarain itu dong, kalau rusak gue sponsorin. Banyak terus intinya kalau praktek bikin film bukan sulit, itu harusnya sih nggak terlalu sulit, apalagi kan film macam-macam. Film itu kadang-kadang orang kan kalau fokus itu wah alatnya pakai sekian banyak juta, dan pakai harus prime line, atau nggak penting, tapi ceritanya 30 kemana kemana gitu lah. Justru yang penting dalam sebuah film cerita itu apa? Ya, konten, pesan, tujuan, ini kamu menyampaikan apa dan sampaikan pesannya gitu. Editingnya wah, atau apa turun bawah wilayah orang, percuma nggak akan jadi menarik karena malah mengaburkan esensi inti dari yang disampaikan malah panjang minggu dari sini dan kita berjalan adalah kami anak sih sambil praktek. Kalau bahasa ini passion atau hasrat itu, oh saya senang di sini. Jadi kita kerja itu dari rumah ke
udah punya semangat. Ada kan yang kerja memang karena bukan bidangnya atau ini jadi udah males gitu kan dari rumah aja. Lagi. Jadi saya karena semangat saya pengen ketemu orang banyak, tidak hanya wisatawan, semua di kegiatan itu saya ketemu di hotel, ketemu kamar, ketemu supir wisatanya, ketemu pemandunya, ketemu masyarakat desanya untuk kita atur program segala macam. Sampai yang tadinya saya sendiri juga berpengalaman seperti sekarang ini saya juga mungkin minder, malu, orang takut, lama-lama saya garis nih, udah dapat istilahnya dapat rasanya, dapat feel gitu. Wah ini ketemu ini ngobrol baik-baik kan. Nah ini pun juga berubah terus, pertemuan ini tidak hanya dengan satu orang atau satu kelompok. Kan tidak kita ketemu yang kelompok yang mungkin sudah lebih tua dari saya atau yang lebih muda, ini gimana cara ngaturnya. Jadi pembelajaran itu langsung yang dapat di lapangan sambil saya tambahkan dari buku kan belum ada belum saya baca. Sekarang kan ada digital atau yang macam kan dari yang visual aja. Tapi coba baca itu lebih menurut saya lebih enak karena kita bisa berimajinasi. Bisa ini kan kita ngebayangin kalau kita lihat visual kita udah jelas. Misalnya orang pergi dari Jakarta ke Bogor terus lihat dia naik kereta, dia naik ini kan udah jelas. Tapi kalau dibaca kan tulisan bahwa saya berangkat dari ini kan kita mau memikirkan suasana stasiun gimana, suasana di dalam kereta itu kan imajinasi setiap orang itu pasti beda. Dan ini kalau diceritakan di depan pasti akan beda. Misalnya nanti kapan jadi saya cerita kamu perjalanan misalnya dari Bogor ke Jakarta naik kereta pasti akan beda. Yang diceritakan pasti akan saya kesana begini karena pasti dapat pengalamannya beda-beda. Walaupun sama kita naik KRL atau naik mobil sendiri gitu atau naik kapal laut misalnya naik pesawat atau naik kapal laut sampai jauh-jauh pasti dapat cerita. Nah cerita-cerita ini yang sebenarnya kita bisa sampaikan yang disebut sekarang namanya storytelling dalam bahasa Inggris. Atau dulu masih kita baca itu dongeng. Dongeng ini kan cerita-cerita kan anak-anak umur adik-adik ini kan kalau cerita ini senang. Cerita apa misalnya? Kuliah, cerita mengenai apa? Nanti apa kalau cerita lama-lama kita tidur ya jadi santai jadinya. Ini kita juga harus mempelajari itu. Baik ada pelajaran secara formal, ada juga pelajaran formal yang benar. Kenapa ini disebut lingkaran tadi saya bilang? Nanti kita akan nyampe ke sini. Yang saya dari sini dan alhamdulillah waktu itu saya kerja di perusahaan saya. Kita tidak menangani hanya wisatawan yang Bali. Jadi kita juga membuat daerah-daerah di luar Bali. Yang dulu mungkin orang belum tahu itu yang namanya sekarang udah mungkin orang udah banyak tahu ya kan ada Amwar, Mondo juga dulu orang nggak tahu. Tapi itu ada udah ketemu sebelah sana udah berapa tahun. Kita coba jual itu beranikan diri. Dan memang kita tidak mencari jumlah wisatawan yang banyak. Kita justru nyari yang sedikit, sedikit 10 orang, 10 orang. Tapi dengan jumlah yang sedikit itu kita mempunyai kalau kita bicara bisnisnya, pasti kan kita nyari keuntungan dong. Persentasi margin itu dapat besar. Karena jumlahnya kecil. Otomatis kan gitu kalau harga kalian beli banyak, kamu beli sedikit kan pasti lebih murah, lebih banyak dong. Gitu. Kalian misalnya berapa orang segini beli apa misalnya permen atau apa ke toko, oh saya banyak orang nih kasih diskon. Tapi kalau cuma yang datang 2 orang kan diskonnya kalau toh dikasih juga diskonnya lebih sedikit ya. Nah, hal seperti itu yang kita coba. Jadi nggak banyak orang karena waktu itu juga tempat yang kita mungkin secara fasilitas, secara akses kesananya juga masih terbatas. Jadi kalau kita bawa jumlah banyak agak repot. Jadi kayak jalan ke sana kita belum ada dulu
bagus, terus tempat penginapannya juga masih belum proper atau segala macam, kita nginep di rumah penduduk segala macam masih belum lengkap lah. Mungkin sekarang udah berkembang, orang udah bisa bilang bagaimana bisa itu pun pasti punya dampak dengan misalnya gitu contoh di sini ya nanti sampai banyak orang datang, kalian juga tanpa disadari akan merasa kok yang datang ini, kok yang datang ini, kayak ada semacam apa ya, shock budaya, culture shock lihat. Kalau dulu saya juga termasuk dapat kaget sama yang cara masuk terus uang itu. Ya, maaf dengan pakaian yang minim, saya dulu masih muda, culture shocknya ke situ kan. Senang dan boleh seksi dunia. Itu buat kita culture shock. Kaget gitu melihat budaya-budaya. Sama kalian juga kalau sekarang melihat di YouTube atau di video itu akan kaget kok. Mereka begini. Nah ini yang kadang-kadang atau sering sekarang banyak terjadi lupis. Culture ini ada penting untuk tadi kita mengenal kita yang kita mau ikut seperti itu atau kita mau tidak ikut atau kita setengah-setengah tanggung. Nah yang bahayanya yang tanggung. Jadi kayak nggak ada cemplung tuh kita cuma cemplung aja di basahnya. Kalau yang mau basah dari kepala sampai di total supaya kita ngerti, kita paham. Orang sebenarnya hanya sebatas tahu, tapi tidak ngerti. Nah, dia hanya tahu aja dulu. Ya cuma begitu cuma sekilas, tidak belum ngerti ini baru tahu aja. Kita udah tahu di dalamnya lagi kenapa nih bisa jadi banyak pertanyaan kan kenapa nih begini? Ini ada pertanyaan. Apa itu, ya kan? Kenapa? Gimana, ya kan? Kapan? Gitu. Ada pertanyaan lain, pasti ada timbul pertanyaan itu. Nah, ini yang akan menjadi gejolak-gejolak di kita, yang akhirnya kita nggak tahu ngomong siapa. Ini bisa jadi mengganggu proses perjalanan. Apa yang disebut kali saya perjalanan? Ini menariknya ke situ. Bahwa kita hidup ini kan kalau kita sebut hidup ini adalah perjalanan. Ya ada yang itu disebut pelarian. Ya kan capek dong. Ya kan udah kita jalan santai, jalan menikmati lihat ini capek, istirahat dulu, warung, minum, itulah perjalanan. Sama kalian juga mungkin jatuh belajar jalan, nggak bisa langsung lari. Waktu belajar hidup, bisa sibuk kursi ini lebih cepat. Itu proses. Ada salah itu nggak bisa ya. Langsung tiba-tiba video itu hanya tadi dilihat di video itu tiba-tiba orang langsung bisa pintar, orang langsung bisa jago, orang langsung bisa ini. Enggak, semua ada proses. Saya pun juga mengalami proses itu dan ini kan contoh kalau kita lihat jam itu kan detik, menit. Itu gitu. Jadi kita mesti nggak mungkin dalam jam itu kita nggak mungkin dalam detik-detik kita pasti harus mengalami detik dulu sampai kita menuju misalnya di angka 12. Nah, ini ada proses dari situ dan ini proses yang dalam saya coba menginginkan ada petualangan, ya kan adventure, mau yang naik gunung, mau yang apa, mau apa itu pun di kehidupan kita juga adventure, petualangan. Petualangan itu tidak hanya yang begitu. Naik gunung punya proses. Kita naik, kita mesti nyiapin pakaian kita. Nah, mungkin kita naik gunung sendal jepitan, terus kita nggak bawa jaket, ini apa mesti disiapkan. Ya disiapin semua nih. Apa stok makanannya, berapa hari. Ini punya metode-metodenya. Nah, sama kita juga mengalami kehidupan kita mesti siapin. Perbakaran kita nih kita mau kemana nih? Oh kita mau ke sana. Ternyata sampai di jalan karena kendala yang tadi persiapan ini kita nggak siap, nggak cukup. Kita harus berhenti atau nyasar di sana. Kan kita mesti punya perencanaan lain lagi ya gitu kan? Sama di perjalanannya begitu. Saya juga bikin paket tiba-tiba dalam paket wisata apalagi waktu itu destinasinya bukan destinasi objek-objek yang udah enak misalnya kayak kita ke Taman Mini kan udah jelas di situ udah
ada ini kita masuk hutan desa yang fasilitasnya masih kurang, dan kita bawa orang luar yang memang secara kehidupannya mereka belum pernah mengalami kehidupan yang kita bawa ini, dan kita mesti jaga itu dan jaga diri kita. Saya kenalin ke orang-orang lokal desa sini, mereka juga nggak bisa bahasa asing, ini juga kaget melihat kehidupan di desa ini yang mereka mungkin bisa hidup, ayo sana mesti hidup. Nah, pembelajaran ini yang saya dapatkan, akhirnya saya bisa bicara dengan kondisi sekarang, apalagi kemarin pada zaman pandemi kita ngalamin semua nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya jadikan belajar apa nih pelajaran. Oh, mungkin saat ini kita jangan pikirin apa, semua sengsara memang nggak bisa kerja, kita coba ambil hikmahnya apa sih. Oh, saya mesti nyiapin diri setelah ini selesai, berarti saya mesti lebih punya tadi perbekalan yang lebih kuat. Kalau nanti ini di hadapan saya di depan, kita nggak tahu apakah ada terjadi yang begini, karena kan ada yang tahu, kita mesti punya perbekalan supaya pada saat kita berjalan menuju tadi perjalanan yang kamu mau cita-citakan, tiba-tiba kebentur atau berhadapan dengan sesuatu, kamu udah siap, minimal ada saya punya ini nih. Saya ternyata saya nyasar nih, untuk saya masih punya perbekalan air minum 2 botol, lumayan dikit-dikit yang saya habisin. Tapi kalau nggak ada perbekalannya, sedang mau cari warung atau beli nggak ada kemana kan gitu. Jadi kita harus punya pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang orang kalau bahasa gaulnya, oh udah kurang, mungkin inovasi atau kreatif. Kemungkinan ini diperlukan buat kalian. Maksudnya kalian bukan harus serba bisa, tapi minimal tahu aja, atau minimal sampai ngerti. Misalnya kayak contoh tadi, Pak Bule jelaskan apa sih itu sih minimal kalian tahu, oh begini. Kalau kamu mau diseriusin, oh saya tertarik nih gini. Tapi kalau cuma sekedar tahu nggak apa-apa, supaya apa? Kalau berarti ada pembicaraan, itu kita bisa nyambung, bisa cepat gitu loh. Kalau kalian pergi ketemu ternyata mau bahas mana, ngomongin soal itu, oh saya pernah dengar nih soal ini. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Makanya ada satu dalam lingkaran yang saya sebut selalu ada setengah isi, setengah kosong. Jadi ibaratnya botol minum itu kalau kita mau berpergian jangan diisi full, kita isi setengah supaya masih ada ruang untuk kita menerima. Nah, setengah ini bisa kita pakai sendiri atau kita bisa berikan ke orang lain. Itu yang dimaksud botol setengah kosong itu adalah ilmu. Jadi kita kosongkan dulu diri kita kalau mau pergi. Nanti kita dapat kan, kalau kita udah full, kita dapat mau menampung di mana. Mau ada tempat di luar, kita dapat botol kita kosongin di botol sedikit. Sama saya kesini pun juga. Saya coba memasukkan, karena saya juga pasti akan belajar secara langsung. Bukan belajar itu bukan berarti kayak begini. Itu tidak harus begini. Nah, saya duduk di situ, kalian yang nanya sendiri nggak juga. Saya ngobrol dengan kalian, ngobrol dengan mungkin, jadi saya dapat ilmu. Jadi saya kosongkan bagian isi tadi kalau ibaratnya perbekalan saya isi satu kantong ini buat ini yang nanti saya pulang saya dapat, saya olah lagi. Nah ini kan masih bahan mentah, saya olah mau jadi apa nanti supaya saya bisa sampaikan lagi. Ketemu teman saya, ketemu ini, saya bisa cerita. Salah satunya cerita mau sini nih, mau nggak apa-apa mainnya sini, kita sharing pengalaman. Kalian juga seperti itu, dapat seperti ini dipelajari. Berarti juga tadi digitalisasinya berganti daripada main game. Bukannya nggak boleh, saya tidak pernah melarang. Oh jangan main game, boleh, tapi dibagi gitu. Ada waktu, kan kita semua jangan setengah hari atau dia cukup lah jam atau sisanya banyak. 24 jam ini jangan, ini udah dikasih sama yang puasanya 24 jam ini harus manfaatin. Akhirnya ujung-ujungnya penyesalan kan. Nggak pernah penyesalan
Jadi harus itu saya selalu itu dari proses belajar saya. Saya mungkin selama ini pembawaannya seperti ada. Tapi kalau kalian perhatikan kata-kata belajar saya itu ada maksud. Daripada saya serius, kalian antak saya nonton ini, lama-lama ngantuk. Kamu begini lama-lama. Terus juga apa sih yang dari saya? Tampang nggak? Penampilan kan? Nah gitu. Ya kan bisa bawa seringnya bawa bercanda supaya ketawa gitu. Kan ketawa ini lebih fresh ketimbang manual ketawa itu kalau kalian belajar secara sains itu kan menggerakkan semua saraf kuat gitu. Ada juga semangat gitu. Jadi kan kalau begini kan mungkin saya nggak tahu ya, jujur aja kalau itu sendiri apakah keterpaksaan dirinya mau ya atau memang tertarik dengan pengen tahu apa sih yang saya sampaikan gitu. Tapi kalau saya bawaannya bercanda, mungkin secara saat ini ini mau bercanda mau bagi saya nggak ada masalah, cuma nanti biasanya nanti itu baru kalau itu benar. Dan itu proses, itu proses, kamu berproses tuh. Karena belum tentu ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lama. Orang mencari udah mau lemot nggak nih gitu kan, wah nih koneksinya selalit nih, gitu nggak apa. Kita setiap justru itu beragam, itu yang menarik. Kalau semua sama, pintar semua, nggak enak. Tapi kalau ada yang kurang, ada yang lebih, kan kita bisa saling isi tadi, makanya setengah isi setengah kosong itu. Saya isi sedikit aja ya, jadi nggak usah masih jadi tinggal dari setengah naik jadi 34 full kan gitu. Nah, saya juga saya punya sedikit saya kasih dengan motor itu kita bisa kombinasikan dalam meeting paket itu atau ke Bandung ya, dari sini berangkat ke Bandung mau naik kereta cepat, mau naik kereta biasa, mau naik bus, kita bisa bikin kombinasi. Oh sampai Cianjur deh naik keretanya Bogor kan ada Bogor Sukabumi tuh. Habis itu, tapi mau ke Bandung di mana? Oke, naik kereta, nginep dulu semalam besok nyambung lagi. Itu yang kita mendesain. Saya nggak tahu, belum pernah ke sana. Sekarang enak bisa ngeliat Google Maps. Dulu saya nggak bayangin benar-benar cuma peta untuk sekolah atlas, tau kan? Atlas itu. Saya dari situ. Bayangin begini berapa kilo berapa ini. Itu mendesain sama kalau kita desain baju kan ukur. Ada ini misalnya mungkin beda kan ukuran walaupun sama mungkin S, tapi S-nya pasti lebih ada sedikit. Atau dia nggak suka pakaian yang motif apa kan didesain. Termasuk apalagi perempuan kan modis, laki mungkin kaos belum ada dan juga ada cowok yang pengen tampil modis, dia desain pakaian aksesorisnya itu loh dalam pakaian wisata tadi makanannya. Oh kita makannya jangan sudah deh bukan apa gitu. Oh makannya sudahan tapi jangan di ruang tertutup, kita bacakan di luar. Ini itu aksesoris. Kenapa di ilmu lain juga ada dan itu di pariwisata ilmu semuanya masuk gitu. Kita ngomongin apa sekarang? Ya, ngomongin tadi ya. Kemas sama wisata sama si pembuat si desain paket itu. Kalau nanti ada foto-foto kan kalau paket suka ada tim dokumentasinya dipaketin ya kan. Kalau sekarang mungkin udah pakai selfie. Tapi kan dulu kita masih pakai manual jadi makanya perlu teman-teman ini kita pakai berapa sih paket itu nanti edit nggak tahu gitu tiba-tiba dijadiin satu album. Dulu kan album foto masih dicetak. Nah, sekarang kan jelek dikit aja bilang banyak dikit hapus atau pakai aplikasi kan gitu. Kalau dulu nggak bisa ya lagi di foto terus matanya nggak kelihatan tapi kan nggak bisa diedit. Sekarang matanya agak oh matamu jelek biasa itu juga bisa diambil dalam perjalanan memori gitu. Karena itu kan ada jadi memori punya cerita saya nggak tahu nantinya gimana. Saya masih simpan foto zaman saya kecil. Kalau digital saya nggak tahu apakah foto di mana dan resikonya juga bisa diambil orang lain.
repot. Seperti ini. Kalau file kan untuk bisa dulu udah berubah. Nah, perubahan-perubahan itu yang nanti dalam ini kita akan lakukan karena akan ada masuk lagi. Ibaratnya tahu lah. Di sini manik-manik kan. Nanti ditambah manik-manik bagusnya masukin lagi. Lama-lama rapet gitu. Sama kayak sekarang. Awalnya segini mungkin kalkulasi bisa lebar. Nah, kalian ini adalah manik-manik. Manik-manik ini nggak pernah ada di sini sendiri. Sama kalau di tasbihnya seperti itu, nyatu kan nggak ada yang punya peran sendiri. Kalian seperti itu, nah itu yang disebut pemimpin. Pemimpin itu tidak harus teman atau tidak harus keluar, dia juga harus menyatu dengan timnya. Hanya kan kalau tadi kan ada pemimpinnya. Pemimpin itu harus merangkul semuanya, jangan cuma pemimpin yang senang. Semuanya saran. Itulah. Kedua, kita mau ambil ini semua dari pengalaman ya. Saya tinggal yang otaknya masih fresh ya bukan dibanding saya pengen 1, kamu udah ekor 7 atau apa lagi. Ini masih zaman dulu. Kamu tahu halal, ya kan? Halal itu satu kata atau ada kata yang lain? Ada halal titik-titik atau bukan halal tuh? Hah? Halal doang? Bukan. Ada nggak halal apa ya? Lebih halal. Enggak. Tapi kan halal atau iman? Halalan beriman. Iya kan? Nah, yang koi nggak boleh disebutin ya. Kalau disebutin itu kalau koi, candanya kan gitu. Yang kamu tahu yang halal. Halal itu adalah proses rata-rata larinya ke makanan. Dan banyak-banyaknya cenderungnya di sana. Proses makanan supaya jadi secara sendiri segala. Koi itu halal. Artinya begitu. Artinya adalah baik. Jadi halal iman adalah halal dan juga baik. Baik itu artinya tanggung jawab. Baik ya. Itu kan tanggung jawab. Ya kan? Kalau dari makanan, selain proses halal, dia baik nggak buat badan? Mungkin buat kita baik, enak, gurih, kenyang, sedap. Pas masuk ke sini, mereka ini punya hak loh. Ini punya hak. Kita nggak ada lampu radio khusus ini, kamu bisa. Dan ini akan terlihat nanti. Kan sama ada lagunya kan, tangan nanti ini mulut tertutup, tangan kaki yang ngomong. Ini kemarin seorang ibu ini ngapain? Begini. Dia banyak yang lihat, banyak yang begini. Dan apa yang kamu masukkan, outputnya sama. Kamu masuk jelek. Perjalanan pun begitu. Harus tahu. Oh ini kita tidak hanya tulis sendiri, tapi juga buat kita minimal kita bisa kamu sendiri. Kasih dulu aja. Baik itu tanggung jawab dunia. Apalagi, ya kan? Kita mesti tahu. Kita makan enak. Bungkus ini. Oh ini. Terus catat ya? Apa judulnya itu? Catat kan? Karena kita udah disediain tempat yang enak. Tanahnya subur, pohonnya bagus, buahnya ini sayur. Terus kita makan. Ya, oke, kita membicarakan hal lain tuh, enak nih, pedes. Ini bungkusnya makan jeruk, ini punya yang
Itu. Ya kalau ini putus sama dengan teh. Kalau ini putus malah banyak yang berantakan. Kamu ngumpulnya kan repot kan? Terus apa kalau utang? Kalau utang satu keluar yang sama mungkin gampang. Tapi kalau yang beda-beda warna kan berubah. Nah ekosistemnya akan berubah. Itu yang saya dapat dari pariwisata. Pariwisata juga punya mendapat ilmu dari bidang yang lain. Kayak bermain, kita juga harus bisa handle. Kalau misalnya anak sekolah, anak ini, kamu wisata. Saya kan sebagai orang pariwisata harus bisa mengerti cara berpikir mereka. Mereka warganya masih stres. Bila lari saya lalu ada komunitas itu masa. Tapi gimana saya bisa harus ngatur dia kan? Saya mesti belajar anak sebenarnya itu dapatnya dari mana? Dan pengalaman itu bukan berarti langsung bisa. Saya juga banyak bikin salah. Tapi dari salah itulah kita belajar. Jangan bikin salah yang sama. Kalau salah terus, ya nggak apa-apa. Tapi jangan yang sama. Salah sesuatu yang baru. Ya ini, jangan apa ya? Kita lakukan kadang-kadang gini. Coba terus baju bikin ini. Jangan langsung bikin benteng tinggi. Ini saya coba dulu ya. Dari situ aja, secara kan kita ngomong begini, ini nih otak kita udah ngasih tahu ke seluruh. Saya coba dulu ya. Berarti dia udah siap nih. Secara ini udah siap. Maksudnya udah mendukung nih. Kita nggak ragu-ragu, kita nggak bergerak. Jangan salah, saya dulu begini aja beneran. Jangan ngomong begini. Tapi lama-lama mau saya belajar. Saya nggak perlu harus sekolah khusus public relation lah. Kayak contoh teman saya, boleh. Saya ngobrol-ngobrol dari cerita begini. Saya nggak perlu harus jadi seperti dia. Tapi suatu saat saya perlu dunia dia atau di Indonesia dia ambil. Dia ada kerjaan di Indonesia berapa? Kan bisa. Saya mengatur menata kelola manajemen begini. Cara ini gue udah tamu. Lu minta di videoin, minta di drone, minta ini berapa paket. Saya masukin di begini. Ini harganya. Itu yang saya kerjakan. Saya tinggal, saya udah ibaratnya gini. Kalau di cabut utama yang gampang, saya pasti ada musik. Musik itu kan grup, saling grup. Oke, ada yang gitar, ada yang main bass, ada yang main nyanyi, ada yang main biola. Saya tak tahu di sini. Saya tak tahu di mana. Mau main bass nyanyi, kalau main sesuatu jelek, kita main. Ketika lagi nyanyi, main. Yang atas ya, ini kelihatan ya yang mau nonton. Saya ngerti kalau saya sekarang mau saya nggak apa-apa, saya nggak perlu panggung di sana. Kalian yang saya ajak ayo tampil, malu bisa, nggak apa-apa salah. Karena itu saya ngalamin itu. Kalau kamu nggak mau salah, malu. Jangan punya mental yang kuat itu dengan segala maaf. Tapi itu harus menjadi pasti didorong dan dibantu oleh kita nggak bisa sendiri. Saya pun juga didorong, maksudnya dengan saya pengalaman didorong teman-teman. Saya dulu didorong langsung sama bos saya. Saya baru pernah ke Papua, saya bisa pergi, cuma dikasih proyek ini, saya langsung ngomong di sana. 2 minggu lagi kamu datang dari Amerika. Kamu nyerah saya sih, kalau sekarang kita bisa lihat, oh mau kemana? Saya udah kerja, oke. Akhirnya nih dari kita atau yang kita kerjain itu kan yang kalau saya dalam dunia pariwisata ini saya coba
Karena sekarang saya tidak fokus atau tidak jadi operator lagi. Saya lebih banyak ini pembicara, advisor, konsultan, supaya kalau nanti kalian yang punya konten ini mengisi itu apa captionnya ya, itu kata-kata yang mungkin singkat atau apa sedikit ngamen. Ini halal, tapi itu ya berisik. Komen di caption apa sih artinya? Saya udah nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya yang lebih ini akun-akun sekarang TikTok kan saya cuma nikmatin kan. Saya tidak boleh kasih ide, agak sedikit nyeleneh, tapi bukan berarti kita keluar jauh. Karena konten setahu saya kan gitu, ada yang konten yang ini berarti lagi ya, ada konten doang, ada hashtagnya gitu, ada video gitu. Hal-hal seperti itu saya tahu masih nggak ada itu kan bisa jadi belajar, makanya belajar itu kan bisa begitu kan. Kita belajar cara bercanda sama ini terakhir ya, mungkin takutnya dari keterangan gagal dari maksimal suara saya ini ada satu lagi job pemberian amanah. Jadi ketika itu punya anak sama duit donat, tapi satu lagi terakhir ada dokter bahwa perempuan ini setelah tadi kan namanya Dona, namanya kue kan. Ada satu nama lagi. Kalau saya sih orang mau dokter kalau dengan suara itu dia pulang aja, kita pulang. Masih takut bidang yang ini kami masih bidang kan namanya. Oke, terima kasih.